Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 4212201091 dari Teknik Mekatronika Padi C semester 4. Kali ini saya akan melakukan asesmen untuk mata kuliah CNC. Di sini saya akan menggunakan tipe mesinnya yaitu Sinumerik 802DM. Nah, jadi untuk ujian kali ini di sini diminta tools yang akan digunakan ya untuk end millnya itu jenisnya flat, kemudian dengan diameter 8 ataupun radius 4 ya, jari-jarinya itu 4. Kemudian untuk pemakanan per pemakanan di sini diminta 0,5 mm. Di sini pemakanan akan dilakukan sampai kedalaman 2 ataupun 2 mili dengan menggunakan yang terakhir adalah program subroutine. Oke. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan atur untuk benda kerjanya terlebih dahulu dengan panjang dan lebarnya 50 dikali 50 dengan ketebalannya ialah 15 tambah 2 17. Oke, selanjutnya kita buka software SSNC ya. Lalu pilih mesin Sinumerik 802DM. Kemudian kita klik run. Kemudian kita perbesar terlebih dahulu. Lalu di sini kita atur kita perlihatkan dulu sini impression. Oke. Di sini kita akan setting benda kerjanya stock size-nya di sini 50, tebalan 17, kemudian lebarnya juga sini 50. Materi yang saya gunakan di sini ialah 45 extra fine carbon steel ataupun high carbon. Kemudian kita klik. Nah, untuk benda kerja di sini juga bentuknya box ya, jangan bentuk silinder. Nah, untuk box, kemudian klik OK. Kemudian di sini akan kita atur ketinggian benda kerja yang diragum ya. Sini untuk clamp type-nya juga saya menggunakan vice ya, jangan yang step ataupun edgy. Di sini kita pilih yang vice. Kita setting setinggi mungkin. Nah, 12. Kita klik OK. Lalu setelahnya atur mata spindle-nya dengan klik add. Tipenya itu end mill. Tipenya ialah flat dengan diameternya 8. Kemudian sini saya akan buat panjangnya 120. Kemudian materialnya high speed steel ya ataupun HSS. Kemudian kita klik OK. Kita klik lagi add into magazine main spindle. Oke, nah sudah terpasang. Kemudian selanjutnya saya akan setting titik 0 terlebih dahulu secara otomatis dengan menekan workpiece setup, kemudian repeat position. Di sini terdapat beberapa pilihan untuk titik 0, tetapi untuk kasus kali ini saya akan menggunakan
titik 0 kiri bawah. Nah, nih. Kemudian klik OK. Lalu setelahnya di sini kita klik job. Kemudian di sini kita atur measure workpiece-nya. Ini kan sudah di setting otomatis. Jadi di sini kita tinggal save-nya aja ya, save-nya di sini. Measure workpiece. Kemudian di sini kita untuk X, Y, Z-nya bakal kita save to-nya G54. Nah, setelahnya di sini langsung aja calculate. Y-nya juga langsung dikalkulate, Z-nya langsung dikalkulate. Kita cek di work offset. Nah, di sini untuk basicnya udah 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Apabila X, Y, Z-nya belum 0, nantinya teman-teman bisa klik secara manual ataupun isi secara manual ya. Tinggal kita isi nih 9 ataupun tadi 0 ya. Dah. Isi secara manual saja kalau memang X, Y, Z nya tadi tidak langsung ke 0. Oke. Nah, setelahnya kan sudah kita save, kita bakal klik jog report untuk balikkan ke titik 0 mesin. Oke. Setelah itu kita klik mode MDI. Kita masukkan program G54 yang kita save tadi. X nya 0, Y nya 0, Z nya 0. Kemudian kita klik cycle start. Nah, nih sudah tersave ya. Oke, ini artinya sudah tersave. Apabila tadi basicnya belum berada di 0, maka yang terjadi nantinya ialah titik 0 nya tidak seperti yang kita harapkan, bakal berada tidak tepat lokasinya. Oke, jadi perlu dinolkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan program. Di sini karena menggunakan subprogram ya atau subroutine, artinya kita membutuhkan program utamanya juga. Di sini saya akan klik menu program manager, kemudian klik new. Kemudian di sini saya akan masukkan programnya itu primer. Saya masukkan namanya ialah primer.mpf. Nah, mpf menandakan bahwa dia itu main program tipenya. Oke. Dah, kemudian setelah kita buat ya. Setelah kita buat tadi di sini kita buat lagi, klik new untuk subprogram pertama. Kita akan berikan nama ialah sekunder 1. Klik OK. Oh, bentar. Kita lihat di sini sekunder 1. Nah, karena dia di sini ialah subprogram, maka untuk tipenya jangan lupa ditambahkan SPF yang menandakan bahwa dia itu subprogram. Kalau misalnya kita tidak menambahkan tipe, dia akan dibuat secara otomatis menjadi main program ataupun MPF. Jadi kita perlu menambahkan SPF, klik OK. Setelahnya kita klik open. Nah, kita akan buat program daripada subprogram terlebih dahulu. Jadi di sini subprogram nantinya akan saya pakai untuk memakan chamfer, memakan fillet yang searah jarum jam dan juga berlawanan arah jarum jam. Jadi main program nantinya hanya bergerak dari titik awal sini ke sini ya, cuma bergerak ini aja. Kemudian untuk melakukan pemakanan ini, dia itu akan menggunakan subprogram. Oke, jadi sini saya
membutuhkan pembuatan daripada subprogram terlebih dahulu. Kita masukkan di sini, kita akan atur untuk karena di sini diminta pemakanan itu menggunakan 0,5 ya, pemakanannya itu Z itu per 0,5 hingga kedua, maka kita kan nantinya butuh 4 kali pemakanan. Nah di sini kita pakai incremental G91, Z kita atur minus 0,5, kemudian untuk pergerakannya kita atur G90 secara absolut. Kemudian nah di sini kan nantinya yang akan dimakan itu hanya chamfer, fillet ya, yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang secara linear ini tidak akan dimakan. Artinya apa? Kita butuh kan titik nolnya awalnya di sini nih. Posisinya dia itu kalau secara diameter kan diameter 8. Jadi diameter 8 berarti 4 mili di dalam, 4 mili di luar gitu kan. Nah, di sini kita akan pindahkan posisi daripada spindle ya, mata spindle-nya atau mata end mill-nya itu jadi keluar gitu ya. Jadi kalau secara radius itu radius 2 di dalam, radius 2 di luar. Jadi di sini akan kita pindahkan dia menjadi posisinya di luar full, tidak setengah-setengah seperti di awal, seperti di titik 0 gitu. Dia bakal sepenuhnya full di luar sini. Untuk jari-jari kan 4. Nah, radiusnya itu kan 4 tuh, jari-jarinya 4. Maka di sini kita buat tuh X-nya min 4. Dia akan pindah dari sini ke sini min 4. Y-nya dari sini ke sini menjadi min 4 nih. Ini min, ini min ya. X min 4, Y-nya min 4. Kemudian selanjutnya di sini saya akan masukkan gerak lurus dengan pemakanan G1. Nah, setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya mendapatkanlah nilai koordinat yang sudah dikalkulasikan untuk X dan Y ya, untuk pemakanan chamfernya. Ini untuk pemakanan chamfernya supaya tepat. Ini tidak ada bekasnya atau tidak ada sisanya ataupun cowoknya di sini. Jadi di sini masukkan X 41,657 ya, dengan Y nya itu minus 4. Selanjutnya kita masukkan lagi G1 secara pemakanan secara linear. X nya itu jadi 55,657 dengan Y nya itu 10. Ini ya 10, untuk Y nya 10 nih. Jadi dari yang jadi yang awalnya 41,657 di sini kemudian bakal pindah ke 55 sini nanti ya. Kemudian Y nya 10, nah ke sini. Nah, akan melakukan pemakanan. Kemudian setelah itu kita akan perbaiki posisinya ya, jangan berkoma gini karena akan susah. Jadi kita perbaiki posisinya kembali G1, kemudian X nya 54. Sini kan totalnya 50, cuma kalau 50 posisinya bakal di tengah seperti ini. Nah, supaya kan tadi di awal kita itu posisi mata end mill nya itu full di luar, jadi kan minus 4. Nah, jadi di sini 50 ditambah jari-jarinya 4, nah jadinya 54. Oke, X 54 dan Y nya di sini kita buat nah, setelah dari sini untuk pemakanannya itu nantinya akan berhenti di sini ya.
Jadi di sini tingginya 50 dikurang 10 kan jadi 40. Nah, radius 10 nih ya kan. Posisinya bakal berada di sini. Nah, karena kita juga tadi seperti sebelumnya ya, jari-jarinya 4 ditambah jari-jarinya 4, jadinya untuk Y-nya itu menjadi 44. Posisinya bakal berada di sini. Nah, seperti itu. Oke. X54 Y44. Sorry. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan G1, X-nya 50, Y-nya di sini jadi 44. Nah, oke. Di awal kan di sini posisinya kan bakal berada di sini nih. Kan X-nya tadi di awal 54, jadi posisinya kan di luar. Kemudian kita pindahkan untuk melakukan pemakaiannya menjadi X-nya 50. Oke, posisinya di sini. Nah, setelahnya barulah kita lakukan pemakanan. Jadi nantinya kita akan buat, karena dia searah jarum jam ataupun clockwise, jadi kita butuhkan program G2 ya. G2 kemudian X-nya itu 50 dikurang radius 10, artinya menjadi 40. Kemudian ditambah jari-jari daripada spindle ini, radius 4, jadinya 44. X-nya menjadi 44 ya. Kemudian untuk Y-nya itu tetap di 50 nih, posisinya di sini. Y-nya di awal 44, maka di sini kita buat menjadi Y-nya 50. Posisinya pas di sini. Kemudian untuk I-nya itu masih belum dapat, J-nya juga belum dapat. Nah, kita buat di sini G2 searah jarum jam, kemudian X-nya tadi 44, juga Y-nya itu 50. Untuk I dan juga J kan masih belum dapat. Bagaimana cara menemukan I dan J di sini? Nah, untuk I dan J di sini kita harus ketahui terlebih dahulu 3 titik, yaitu start, center, dan juga endpointnya. Oke, kalau untuk I itu ialah yaitu secara horizontal dari start ke center secara horizontal. Jadi nih, dari sini ke sini horizontal nih ya. Jadi yaitu posisinya tetap 0. Kemudian untuk J-nya itu secara vertikal ya. Kalau secara vertikal di sini kan kita punya radius ataupun jari-jari 4 ya. Kita punya jari-jarinya itu 4, kemudian kita kurangkan dengan radius 10. Jadi 10 dikurang 4 jadinya 6 ya. Jadi posisinya di sini ialah J-nya J-nya 6. Kemudian di sini akan kita buatkan lagi G1 secara linear lagi, kemudian X44, Y-nya menjadi 54. Jadi yang awalnya tadi sejajar di sini ya, kemudian dia akan pindah lagi posisinya di sini, karena kan kalau sejajar ini kan bakal terpotong nantinya, sedangkan di gambar kalau secara linear ini tidak terpotong yang garis-garis ini. Nah, ini garis linear ini tidak terpotong, hanya fillet dan chamfer saja yang terpotong. Jadinya di sini akan kita pindahkan lagi, dia kan 50 tambah jari-jarinya tadi 4, dan ini posisinya di sini. Kemudian setelahnya kita lakukan pemakanan lagi G1. Untuk X-nya itu menjadi 15, X15, dan Y-nya di sini menjadi 54. Y-nya tetap sama ya, 15.
Y-nya 54, X-nya 15, maka dia akan makan sampai di sini. Oke, di awal kan tadi udah 44 nih posisinya di sini. Nah, nih. Kemudian bakal 15. Kemudian setelahnya kita masukkan program pemakanan fillet berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan perintah programnya ialah G3. Kemudian di sini untuk X-nya itu balik ke titik awal lagi di sini ya. Jadi X-nya itu ialah min 4. Kemudian untuk Y-nya di sini sudah ada 35. Kemudian untuk I-nya dan J-nya belum dapat. Nah, jadi kita perlu tahu lagi titik daripada start, center dan juga endpoint. Yang di sini untuk startnya berada di sini endpoint, sini center. Jadi kalau I tadi kan itu secara horizontal ya, I secara horizontal, S ke C itu J itu 0, sedangkan J ke M dari yang secara vertikal ya, yang secara vertikal itu 4 tambah 15, radius 15. Ini 4 itu berasal dari jari-jari spindle, jari-jari end mill, tambah dengan radius 15 jadinya 19 untuk J nya. Tapi di sini kita akan kasih dia min karena ke bawah ya, ini karena ke bawah jadi minus 19 kita kasih. Jadi G3 itu X min 4, kemudian Y nya di sini juga 35, kemudian di sini untuk I nya 0, J nya minus 19. Kemudian sini kita masukkan G1 balik ke titik terakhir, titik awal tadi ya, X nya min 4, Y nya min 4. Kemudian di sini kita masukkan programnya M17 ya, untuk subprogramnya M17. Kemudian selanjutnya kita masuk ke program manager. Kemudian sini kita klik ke primer, kemudian kita klik open. Kemudian kita masukkan program mainnya. Kemudian kini kita masukkan program mainnya, itu ialah M3 perputaran searah jarum jam dengan kecepatan 100. Kemudian kita masukkan gain 0, pemakanan gerak lurus gerak linear tanpa pemakanan ya, atau gerak lurus tanpa pemakanan. Kemudian kita masukkan G90 secara absolut, G54 tempat kita save tadi. Kemudian di sini kita setting X min 4, kemudian Y min 4, kemudian Z nya itu 10, tinggiannya 10. Setelahnya kita masukkan program G1 pemakanan secara linear dengan feed rate nya itu F50, kemudian Z nya 0. Kemudian setelahnya kita panggil subprogram yang sudah kita buat, sekunder 1. Di sini kita akan lakukan perulangan secara 4 kali. Kenapa? Karena kita setting Z nya di subprogram itu ialah 0,5. Artinya kita
kita membutuhkan 4 kali perulangan hingga dia kemakan dari 0,5 itu ke 2 mili, seperti itu. Di sini kita butuhkan perintah P nya itu 4. Nah, setelahnya di sini kita setting Z0, kemudian kita masukkan M30. Oke, kita akhiri programnya 30. Kemudian kita klik untuk primer, untuk main programnya ini kita klik execute. Setelahnya di sini kita klik auto. Kita klik cycle start. Oke, jadi di sini sudah sesuai seperti yang diperintah, hanya saja kurang tepat dikarenakan di sini masih ada tertinggal sisa daripada bekas pemakanan tadi ya, ataupun bisa kita bilang sisa coaknya nih di ujung kan, jadi tidak rapi. Sedangkan di sini yang lain tuh chamfernya sudah rapi, coaknya sudah hilang, sisanya sudah hilang ya. Kemudian untuk yang di sana juga, nah ini juga sudah tidak ada coak, sudah hilang. Kita akan masukkan subprogram tambahan untuk menghilangkan coaknya itu. Kita akan masukkan subprogram, akan kita tambah 2 subprogram, di mana subprogram yang kedua itu nanti fungsinya hanya menggerakkan spindle-nya tanpa melakukan pemakanan, seperti itu. Ketika sudah berada di posisi ini, yang untuk menghilangkan coak ini nantinya kita masukkan perintahnya itu di subprogram yang ketiga, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Di sini kita klik program manager ya. Lalu setelahnya di sini kita klik new. Kita berikan nama sekunder 2.spf ya, jangan lupa .spf, klik OK. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan kita masukkan G90 secara absolut, X-4, Y-4. Kemudian gerak lurus tanpa pemakanan G0, X54 ya. Nih, dari sini bakal gerak 54 posisinya ke sini. Kemudian Y-nya itu tetap -4. Setelahnya dari 54 sini bergerak ke sini itu 50. Kalau misalnya kita buat 54, posisinya dia seperti ini. Jadi dia tidak akan menghilangkan coak yang ada di ujung sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghilangkannya kita tidak perlu menambahkan dengan jari-jari daripada end mill ya, tidak perlu ditambah 4. Jadi untuk programnya G0 X54, Y nya tetap -4. Selanjutnya G0 X54, Y nya 50. Kemudian di sini, nah seperti yang saya bilang di awal, untuk proses penghilangan coak atau pemakanan coaknya itu kita menggunakan subprogram ketiga di sini. Jadi kita klik program manager, klik new lagi, klik sini, berikan nama sekunder 3. Sebenarnya bebas ya mau untuk main program dan subprogram, tapi jangan sampai salah di pemberian tipenya .spf. Nah, karena dia subprogram, kita klik OK. Nah, di sini untuk subprogramnya, untuk proses penghilangan coaknya itu sama seperti di subprogram yang pertama. Untuk ketinggian daripada spindle-nya ya, daripada end mill-nya, sini kita akan menggunakan perintah program secara incremental. G91, Z-nya 0,5. Lalu setelahnya kita pindah ke absolute,
G90, X54, Y50. Nah, oke, titik terakhirnya. Kemudian di sini kita pindah, kita lakukan pemakanan G1 secara linear ya. G1 di sini X-nya menjadi 50, kemudian untuk Y-nya di sini 50 tetap. Jadi dia akan posisinya di sini nih, X54 Y50. Kemudian setelah melakukan pemakanannya X50 nih, jadi posisinya dikurang 4. Nah, dia bakal menghilangkan cowok di sini. Lalu setelahnya kita tambahkan program agar dia kembali ke sini lagi, kemudian dia makan lagi seperti ini sampai 2, sampai posisinya berarti 2 mili. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita masukkan programnya, G1 lagi, X54, Y-nya 50. Oke. Kemudian M17 sudah memasukkan masuk ke program subprogram S2 ya, subprogram kedua atau sekunder 2. Sini kita klik open. Nah, di sini akan kita panggil subprogram ketiganya, sekunder 3. Akan kita lakukan perulangan pemakanannya secara 4 kali, jadi P4. Nah, kemudian setelahnya di sini setelah melakukan pemakanan dia akan balik ke posisi awal lagi ya, G0 tanpa pemakanan, X54, kemudian Y-nya di sini 54, kemudian dibuh lagi G0, X-4, Y-nya jadi 54 ya. Setelah melakukan pemakanan X54 Y54, posisinya setelah berada di sini ya, nih berada di sini nantinya. X54 Y54 bakal di sini, kemudian X-4 Y54. Nah, posisinya X-4 itu di sini, X-4 Y54. Nah, posisinya berada bakal di sini. Kemudian kita berikan lagi program tanpa pemakanan, gerak lurus tanpa pemakanan, X-4, Y-nya -4, seperti itu. Kemudian M17. Lalu masuk program manager, kita klik program primernya, open. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, jangan khawatir, tinggal klik menu page down ataupun yang berada di keyboard ya. Berada di keyboard itu page down ataupun tanda panah ke bawah nih. Nah, bakal balik. Oke. Sini Z0, setelahnya setelah pemakanan kan masih ada cowoknya tadi. Jadi bakal kita panggil subprogramnya sekunder 2. Oh iya benar, sekunder 2 secara akan melakukan perulangan secara sekali aja untuk sekunder 2. Sekunder 2. Oke. Lalu di sini kita klik enter, kemudian Z-nya kita atur status G0 dan M30 untuk mengakhiri program. Kemudian klik execute. Lalu setelahnya sini klik auto. Nah, cuman karena sini posisinya tidak enak dilihat ya, menghalang pemandangan, untuk mesinnya kita hilangkan dulu dengan klik show mesin yang ada di menu display. Nah, show mesin, kita klik top. Nah, nantinya cowok ini yang akan dihilangkan. Oke. Kemudian kita klik cycle start.
Oke, setelah melakukan 4 kali akhirnya ya, nah barulah bisa, akhirnya cuaknya pun hilang. Nah, jadi ini sudah sesuai seperti yang berada di asesmen, ini berada seperti yang di modul asesmen ya. Nah, tidak ada bekas coakan di sini. Nah, seperti ini. Oke, sudah sesuai. Kita klik top view. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini sudah sesuai seperti di modul. Nah, oke, baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.